Pemirsa, fakta baru terungkap usai pemeriksaan terhadap remaja yang membunuh ayah dan juga neneknya. Ini polisi tidak menemukan adanya indikasi depresi dan juga terjerat judi online pada pelaku, seperti yang diberitakan sebelumnya. Peristiwa pembunuhan yang dilakukan remaja 14 tahun berinisial MAS terhadap ayah dan neneknya menggegerkan masyarakat. Dari penyelidikan sementara, polisi tidak menemukan adanya indikasi judi online ataupun depresi di ponsel MAS. Polisi juga mengungkap bahwa pelaku merupakan anak yang sopan dan baik. Bahkan polisi tidak menemukan hal-hal mencurigakan dari ponsel pelaku, seperti dugaan adanya permainan judi online. Hingga saat ini, penyidik masih menggali dan mendalami motif pelaku membunuh ayah dan neneknya. Ya, kalau di dalam HP-nya tidak ada yang itu, hanya saja ya setelah kita dalami kemudian kita tanyakan, dia memang selalu belajar. Memang setiap orang tua pasti anaknya pintar ya, menginginkan pintar. Nah, setelah kita tanya ya, kita gali ke anak yang berkonflik dengan hukum, ya betul dia memang disuruh belajar, dan itu dianggapnya udah hal biasa karena memang dari kecil ibu dan ayahnya juga memang selalu menuntut dia belajar. Tapi anaknya ini tidak merasa keberatan, Bu? Tidak. Jadi dia, kita sudah dalami, kita tanya ya dari kemarin setelah kita dapat juga dia merasa itu hal biasa. Dari keterangan beberapa saksi, pelaku merupakan anak yang pintar. Bahkan pelaku juga tidak merasakan adanya tuntutan belajar dari orang tuanya. MAS mengakui perbuatannya dan menyesali telah membunuh ayah dan neneknya. Ia juga sempat menanyakan kondisi ibunya yang saat ini masih dirawat di rumah sakit. Dari Jakarta, Naura Syafika, Yudi Richard, Muhammad Fakih, iNews melaporkan. Ya, sebelumnya Menteri Perlindungan Anak Arifatul Khoiri Fauzi menemui MAS, pelaku pembunuhan ayah dan neneknya di Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Menteri Perlindungan Anak sempat menahan tangis saat diminta menceritakan pertemuannya dengan pelaku. Saya agak berat menyampaikannya. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPPA, Arifatul Khoiri Fauzi, mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan Minggu pekan lalu. Kedatangan Menteri PPPA guna memberikan pendampingan psikologis kepada MAS, pelaku pembunuhan ayah dan neneknya dalam proses hukum. Usai bertemu dengan MAS, Menteri PPPA menjelaskan interaksinya dengan pelaku. Dirinya sempat tidak bisa melanjutkan kata-kata hingga hampir menitikkan air matanya saat mengingat sosok pelaku yang dianggapnya merupakan anak yang baik, namun tidak mengerti apa yang mendasari pelaku melakukan pembunuhan. Kalau saya tadi melihat sebagai seorang ibu, saya bisa membaca bahwa Ananda ini baik. Sangat baik kalau menurut saya. Cuman kita belum tahu kenapa bisa terjadi sesuatu seperti ini. Kita tunggu saja ya, mudah-mudahan ini sebagai momen untuk introspeksi kita semua. Saya juga jadi belajar, oh ternyata kita punya anak ini juga tidak semudah yang dibayangkan gitu. Jadi keterbukaan, komunikasi gitu. Itu yang menjadi prioritas ya, pengasuhan pola asuh di keluarga. Iya, saya agak berat menyampaikannya. Ya gitu aja, makasih ya. Sementara itu, seorang psikolog keluarga mengatakan terdapat sejumlah faktor mengapa seorang anak bisa tega membunuh orang tuanya. Yang pertama adalah gangguan psikologis, Mas, atau gangguan mental. Jadi harus dilihat, kalau tadi saya mendengar dari iNews bahwa ada bisikan-bisikan yang kita sebut dengan psikosis, Mas, halusinasi dan delusi. Yang kedua ada yang disebut dengan neurosis. Jadi ada kecemasan di sana.
ada gangguan kecemasan, anxiety disorder, ada depresi di situ, ada bipolar di sana, atau gabungan daripada keduanya yang disebut dengan gangguan psikopatologis. Lalu yang ketiga yang harus kita tahu, apakah ada kecanduan, adiksi lainnya, misalnya judi online yang akhirnya membutuhkan uang yang banyak dan tidak dipenuhi, atau mungkin ada yang disebut dengan gangguan daripada narkoba, nafza, alkohol yang ada di sana. Faktor lainnya menurut psikolog keluarga adalah masalah-masalah yang dialaminya yang tidak mampu diceritakan kepada orang lain, namun tidak bisa diselesaikannya sendiri. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Rekaman CCTV yang diduga penembakan Gama Rizky Nata, seorang siswa SMK di Semarang yang diduga dilakukan oleh oknum polisi Aibda R, beredar di masyarakat. Ya, dalam video tidak terlihat adanya tawuran antar kelompok remaja seperti yang disampaikan oleh polisi sebelumnya. CCTV yang merekam detik-detik penembakan Gama Rizky Nata, siswa SMK Semarang, Jawa Tengah yang diduga dilakukan Aibda R, anggota Sat Narkoba Polrestabes Semarang, belakangan mengejutkan publik. Dalam rekaman CCTV, pria yang diduga Aibda R melepaskan tembakan langsung ke arah 3 sepeda motor yang melintas di depannya. CCTV ini sekaligus membantah keterangan yang disampaikan polisi bahwa penembakan yang dilakukan Aibda R dipicu akibat tawuran. Wakapolda Jawa Tengah Brigjen Pol Agus Suryo Nugroho menegaskan kasus penembakan oknum polisi kepada pelajar SMK Negeri 4 Semarang masih dalam penanganan Polda Jawa Tengah. Menurutnya penyidikan pun dilakukan secara transparan. Dan dalam jangka waktu dekat ini sudah akan dilakukan sidang etik hingga menjamin, dan kami akan transparan itu berkaitan dengan kasus anggota Polda Jawa Tengah. Komitmen tidak akan menutup-nutup. Sementara status Aibda R saat ini masih sebagai terperiksa, namun sudah ditahan selama 20 hari. Sementara itu, Komisioner Kompolnas mengatakan ada jejak digital ditemukan dalam kasus penembakan oknum polisi ke anggota Paskibraka hingga tewas. Jejak digital diharapkan dapat digunakan untuk membentuk rangkaian peristiwa sehingga keadilan bisa ditegakkan dengan baik. Peristiwanya semakin terang benderang. Peristiwanya bagaimana, siapa saja yang ada di situ terang benderang karena tidak bisa terbantahkan. Apalagi dengan adanya video, kan project ini siapa itu juga dilakukan. Sebelumnya korban Gama Rizky Nata yang meninggal dunia sempat mendapat perawatan di RSUP Karyadi Semarang. Tim DVI Polda Jawa Tengah juga telah membongkar makam Gama untuk mengautopsi jenazahnya pada Jumat pekan lalu. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan.